Kalau Ciliwung, Anies ajak Ahok. Ahok juga gitu, ajak Anies lah ke daerah PIK misalnya. PIK lagi. Coba, kalau mau rekonsiliasi itu tanggung jawab juga rekonsiliasi sama pendukungnya. Bukan situ cuma salam-salaman ketawa-ketawa doang, nggak cukup. Kalau tiba-tiba Anies dan Ahok ditawarin jadi menteri, kira-kira bakal gimana tuh? Kalau Ahok sih nggak ada beban, dia pasti masuk ke pemerintahannya Pak Prabowo kalau ditawarin. Dan Ibu Mega mengizinkan. Kalau Mas Anies gimana? Kalau ditawarin jadi menteri, masuk gak nih ke Pak Prabowo nih? Jadi anggota kabinet Indonesia Maju. Apalagi kan kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini kenapa enggak dari dulu? Itu pasti damai jiwaku tenang bersamamu lah. Ini saya lagi ngomongin kemesraannya Anies dan Ahok. Coba dari dulu mesra-mesraan. Wah, banyak sejarah pasti akan berubah. Dan mungkin saja Pak Prabowo saat ini sudah menjalani periode keduanya dia sebagai presiden. Emang ini kemesraan Anies dan Ahok ini mengundang banyak tanya ya teman-teman. Kenapa kemudian tiba-tiba dua tokoh yang pada saat 2017 ini saling berkompetisi ya macam-macam, terus kemudian anak-anak lagi pendukung-pendukungnya juga saling bergesekan memenangkan jagoan-jagoannya, tapi sekarang ini kemudian mereka terlihat mesra. Ya nggak apa-apa sih, emang orang-orang tersakiti itu harusnya bersama-sama. Ya saya nggak tahu ya ujungnya kemana gitu. Kalau PDI Perjuangan bilang inilah bentuk rekonsiliasi psikologis. Ya kalau menurut saya sih, kalau dua politisi menjadi satu itu bukan rekonsiliasi psikologis, tapi memang ada maunya demi kekuasaan. Ya mungkin Mas Anies juga berancang-ancang Anies Pramono Anung atau Pramono Anung Anies atau Pramono Anung Ahok gitu ya, tim ketua pemenangannya Anies, saya nggak tahu juga lah. Tapi ya itulah, saya sih gini ya, melihatnya nggak mungkin ada sebuah peristiwa politik tanpa peristiwa politik lainnya dan tanpa tujuan politik. Apakah mereka siap berkunjung ke para pendukungnya? Berdua dong, kunjungi itu para pendukung yang 2017 tuh. Datang sana ke kampung akuarium misalnya, Anies ajak Ahok. Kalau Ciliwung, Anies ajak Ahok. Ahok juga gitu, ajak Anies lah ke daerah PIK misalnya. PIK lagi. Coba, kalau mau rekonsiliasi itu tanggung jawab juga rekonsiliasi sama pendukungnya. Bukan situ cuma salam-salaman ketawa-ketawa doang, nggak cukup. Datang satu-satu. Anies bilang, hai Kung, pendukung ya, manggilnya pendukung. Kung, ini saya bawa nih, sekarang sahabat saya. Memang dulu kita berkompetisi, tapi sekarang kita sahabatan. Karena persahabatan bagai kepompong. Kok sampai saya nyanyi terus ya? Ini nggak boleh ya. Jadi ya gitu, si Pak Anies nih ajak Ahok ketemu pendukungnya. Ahok juga gitu. Nih ya, saya kenalin nih. Ini Anies nih sekarang nih. Ini sekarang sahabat saya. Kita semua sekarang bergabung lah, memperkuat barisan, gitu. Jadi jangan simbol-simbol terus. Karena simbol-simbol politik itu yang paling ahli adalah Pak Jokowi. Ya. Jadi si Ahok sama Anies ini jangan begitu aja. Kalau misalnya mau bikin ormas, bikin aja. Tapi ngapain bikin ormas? Ini thresholdnya udah 0% kok. Gabung aja partai politik segera. Anies masuk PDI Perjuangan emang. Hah? Bener aja bos. Nggak ada yang nggak bener dalam politik itu. Bisa aja terjadi. Tapi balik lagi ke tadi ya. Jadi PR-nya Ahok dan Anies ini untuk menyatukan Jakarta itu masih banyak. Jadi turunlah ke pendukungnya. Ya. Kenalin, rekonsiliasi to the point lah. Sekarang kan dua-duanya masih banyak waktu kan. Udah turun lah ke lapangan, menyapa. Gitu. Kalau lo sama Gibran tuh wah, langkah politik jeniusnya Pak Jokowi itu diturunnya sama itu, bagi buku,
bagi-bagi susu gitu. Mas Anies boleh juga bagi-bagi pemikiran, bagi-bagi ide, tapi jangan hanya di ruang kecil. Turun ke masyarakat. Turun ke masyarakat. Ahok juga gitu. Ini kan orang-orang Jakarta banyak ngeliatin Ahok kan tukang marah-marah, ya. Jadi datang sama Anies mungkin jadi sejuk. So pertanyaannya, apakah sebetulnya isu-isu agama dan lain-lain itu memang ada settingan sebetulnya? Padahal tidak terjadi gesekan apa-apa di akar rumput Indonesia, tapi dibuat seolah-olah ada masalah. Kita mesti kritisi itu, ya. Kira-kira Pak Prabowo gimana ngelihat Anies dan Ahok bersama-sama? Deg-degan atau tidak? Ya enggak. Dua-duanya pernah dibantu oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo tuh bangga sih. Wah, dua orang yang saya bantu saat ini sudah beriringan jalan. Loh, kenapa begitu? Loh, Ahok dulunya Gerindra, bos. Bukan PDI Perjuangan itu. Ini kan saya memprediksi nih Ibu Mega akan ketemu Pak Ahok. Akan ketemu Pak Ahok. Akan ketemu Pak Prabowo. Kemudian mungkin Pak Prabowo akan datang di acara kongresnya PDI Perjuangan. Rekonsiliasi Ahok dan Anies ini kemudian diteruskan rekonsiliasi Megawati Prabowo. Dan pastinya kan akan ada rekonsiliasi Ahok Prabowo dan mungkin juga Anies Prabowo. Kalau tiba-tiba Anies dan Ahok ditawarin jadi menteri, kira-kira bakal gimana tuh? Kalau Ahok sih nggak ada beban, dia pasti masuk ke pemerintahannya Pak Prabowo kalau ditawarin dan Ibu Mega mengizinkan. Kalau Mas Anies gimana? Kalau ditawarin jadi menteri, masuk gak nih ke Pak Prabowo nih? Jadi anggota kabinet Indonesia Maju. Apalagi kan kita sama-sama tahu Menteri Satrio, Mendik Tito lagi kena kasus terguncang-guncang dia dari dalam. Itu kan rumahnya Mas Anies yang dulu kan. Kira-kira gimana tuh? Bisa masuk lagi nggak? Pendukungnya ya kalau Mas Anies masuk ya emang dia manusia politik, jadi biasa aja gitu. Terima kasih ke Mas Anies dan Pak Ahok yang kemudian mau berangkulan lagi. Saya titip PR-nya. Silakan ke akar rumput. Supaya apa? Supaya jangkrik-jangkrik yang mengganggu ketentraman persatuan bangsa Indonesia, khususnya warga Jakarta, itu tidak ada lagi. Dan kita kembali ke masa-masa hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Sampai lampunya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.